Oke, langsung saja ya, pada video kali ini, saya akan mensimulasikan uninterruptible power supply atau UPS satu fasa menggunakan MATLAB Simulink. Nah, tugasnya yaitu membuat sebuah sistem inverter yang mampu menyuplai beban konstan sebesar 1.500 watt pada tegangan keluaran standar 220 volt AC dengan syaratnya tegangan yang sangat ketat ya, di kisaran 1%, serta regulasi tegangan di bawah 2%. Oke, langsung aja ke rangkaiannya. Pertama, di sini kita menggunakan sumber daya DC sebesar 400 volt. Nah, tegangan dari sumber DC ini nanti masuk ke blok universal bridge berbasis MOSFET untuk memotong atau mengubah sinyal DC menjadi AC. Nah, agar pulsa kotak tersebut menjadi sinus murni dan menekan THD atau total harmonic distortion sekecil mungkin. Di sini kita memasang filter LC ya. Untuk nilai induktornya sendiri itu ada di 2,5 mH dan kapasitornya 10 mikrofarad yang dirancang buat frekuensi switching 10 kHz untuk memfilter agar nanti hasilnya mulus. Nah, terakhir untuk mensimulasikan daya murni 1.500 watt secara presisi pada tegangan 220 volt. Di sini saya memasang sebuah resistor bernilai 32,27 ohm ya. Nah, pada sistem kali ini, eee, untuk pengontrol pengubah tegangan DC menjadi AC-nya atau switching-nya saya menggunakan closed loop PWM ya. Nah, cara kerjanya itu tegangan AC pada beban dibaca oleh sensor lalu dikonversikan menjadi nilai efektif stabil oleh blok RMS. Jadi setelah, melalui filter dan beban, tegangannya itu akan dikoreksi error-nya ke sistem, jadi closed loop. Nah, dari output tegangan dari sini nanti dikirim ke RMS. Nah, di RMS ini berfrekuensi fundamentalnya itu 50 Hz. Nah, nilai RMS ini dibandingkan dengan nilai referensi konstan sebesar 220 volt. Nah, lalu tegangan dari RMS dan nilai konstan ini dijumlahkan ke sum ya. Untuk selanjutnya akan masuk ke P controller dengan parameter hasil tuning itu di proporsionalnya itu di 0,01 sama I-nya itu 0,2 serta dilengkapi pembatas saturasi sebesar 0,9 ya, agar terhindar dari cacat overmodulasi. Nah, keluaran controller ini mendikte amplitudo dari generator PWM 2 tingkat berfrekuensi carrier 10 Hz untuk menggerakkan gerbang MOSFET.
Nah, jadi sinyal yang tadinya dari beban outputnya ke sini, terus dikoreksi oleh controller, jadi sistemnya itu kayak PID. Kalau ada kesalahan nanti dikoreksi secara otomatis. Nah, keluaran dari PWM generator ini nantinya akan memerintahkan untuk switching di IGBT ini. Nah, langsung saja ke simulasinya kita run. Nah, sekarang kita lihat di scope-nya ya. Ini bentuk lubangnya. Kalau di zoom, nah, kenapa tegangannya kalau di scope ini 311 volt dan bukan 220 volt yang seperti ditugaskan ya. Ini dikarenakan 220 volt AC itu ditugas itu nilai RMS, sedangkan di blok scope ini membaca nilai sesaat tegangan secara langsung dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat perhitungannya ya di sini. Nah, buat VRMS-nya itu kita bisa hitung tegangan peak dibagi akar 2 karena VRMS ya. 311 tadi dari scope dibagi akar 2 ini hasilnya 220 volt. Sehingga sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, kalau untuk tegangan di scope-nya bisa dilihat ini V peak atau tegangan puncaknya itu sama dengan VRMS dikali akar 2. Buat VRMS-nya 220 volt dikali akar 2 sehingga yang hasil di scope-nya itu terlihat 311,12 volt. Nah, berdasarkan rumus yang tadi adalah tepat ya 311,12 volt sesuai grafik. Puncak gelombang berada di ya sekitar 311 volt. Kita bisa zoom lagi ya. Bisa dilihat. Nah, sebelumnya pada sistem kontrol menggunakan parameter tebakan awalnya itu tidak seperti ini bentuk gelombangnya. Sempat terjadi lonjakan tegangan atau overshoot hingga menyentuh 318 volt. Yang berarti tingkat error-nya itu sekitar 2,2% ya. Dan jauh di atas apa yang telah ditugaskan. Namun setelah dilakukan perhitungan dan tuning ulang yang presisi, dengan mengecilkan komponen proporsional ke 0, ya, lebih tepatnya tadi itu mentuning ini ya, buat PID controller-nya ini, sehingga bisa mendapatkan nilai 311 volt pada scope-nya. Nah, jadi untuk menghitung total harmonic distortion-nya, kita bisa lihat ya di FFT Analyzer. Untuk start time-nya kita di 0,5, 16 cycle-nya 5 aja. Frekuensinya di 50. Kita langsung aja ya menghitung FFT-nya. Nah, bisa dilihat untuk total harmonic distortion-nya itu sangat kecil, di 0,12%, yang mana nilai segini itu lumayan bagus ya buat sistem UPS ini karena menggunakan PID.
Jadi ini ngambil gelombangnya itu di sekitar, 5 ya, buat rata-ratanya itu. Jadi kesimpulannya untuk sistem UPS closed loop menggunakan PID atau PWM ini, bisa ya di 220 volt dengan total harmonic distortion-nya 0,12%. Ini 311 itu V peak-nya ya, sedangkan VRMS-nya itu tetap di 220 volt. Sekian saja buat video kali ini.